Salam saudara, selamat pagi. Ini pagi yang sangat bergairah bagi saya karena saya berjumpa dengan orang-orang yang akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Puji nama Tuhan, saya pagi hari ini akan membawa saudara pada perayaan Pentakosta ini kita belajar tentang Roh Kudus dengan segala karyanya yang akan memenuhi jemaat Tuhan, memenuhi gereja Tuhan, memenuhi saudara dan saya yang hatinya lapar, haus, rindu Tuhan. Pastikan bahwa engkau dan saya pagi ini adalah jemaat yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sebab orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu akan mendapat kekuatan baru, akan mendapat hikmat baru, akan mendapat strategi-strategi baru, bahkan cara-cara baru untuk dia mengatur hidupnya. Semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, dimulai dengan kita pagi hari ini adalah Minggu Hari Raya Pentakosta, di mana seluruh gereja di seluruh dunia sementara merayakan hari yang sama, yaitu memperingati Roh Kudus dicurahkan memenuhi gerejanya. Dan ketika Roh Kudus memenuhi gerejanya, murid-murid memiliki semangat yang baru, sebab the power of God memenuhi mereka. Kuasa Roh Kudus yang dari Tuhan itu menguasai gerejanya sehingga tidak ada satupun yang diam. Dari semua murid-murid mereka tersebar ke seluruh dunia untuk satu tujuan, menceritakan tentang Yesus yang datang ke dunia, menderita, mati di atas kayu salib, dikuburkan, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian dia naik ke sorga. Setelah dia ada di sorga, dia menggenapi janjinya kepada murid-muridnya. Saudara tahu janjinya itu apa? Yaitu dia akan mengirimkan Roh Kudusnya yang akan menjadi penolong bagi kita orang percaya. Oleh karena itu pagi hari ini saya mulai dengan berkata, Anda adalah orang yang tidak boleh takut. Saudara adalah orang yang tidak boleh pesimis. Sebab Roh Kudus memberikan kepada kita gairah, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita harapan-harapan baru. Bahwa di dalam Tuhan senantiasa kita pasti berhasil. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di perayaan Pentakosta pagi hari ini saya ajak saudara untuk buka Kisah Para Rasul tentunya. Pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saudara bisa menemukan Alkitabmu dan bersama dengan saya kita cepat-cepat mencari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saya suka untuk mengajak saudara memulai dengan mempersiapkan Alkitab. Setelah itu kita akan sama-sama berdoa. Jika sudah ketemu Kisah Para Rasul pasal yang kedua, maka tundukkan kepala saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami sangat amat bergairah pagi hari ini. Karena kami percaya di perayaan Pentakosta ini bukan cuma gereja mula-mula yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi kami gereja di akhir zaman ini pun akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Gereja yang ada di bawah kasih karunia ini akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Untuk membuat kami mampu berdiri menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kami akan berdiri menjadi orang-orang yang diperbaharui dari waktu ke waktu. Sehingga tidak ada satupun yang bisa menahan rencana Tuhan yang besar untuk terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Pagi hari ini kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang sementara mendengar firman Tuhan ini. Aku percaya Roh Kudus, Engkau Allah yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di setiap hati daripada jemaat-Mu. Dan pagi ini Roh Kudus terbang melayang, bahkan Engkau bergerak dengan cepat, mencengkram hati kami, mengurapi kami, membuat hati kami berkobar-kobar, sebab Roh Kudus membawa kami ke sebuah dimensi yang baru pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hati kami lebih lagi disiapkan pagi ini untuk membaca bahkan merenungkan firman-Mu, sebab itu yang akan menguatkan kami, akan menjadi kuat iman kami, percaya dan harap kami kepada Engkau. Dan kami akan memulai pagi hari ini hanya dengan Yesus Kristus Tuhan yang telah memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, temukan firman Tuhan yang tadi saya suruh saudara perhatikan, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan baca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara garis bawahi perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. 13 ayat yang kita baca pagi hari ini menceritakan kisah di loteng Yerusalem, di upper room di mana murid-murid berkumpul dan mereka mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan waktu ada di Bukit Zaitun. Tuhan bilang, pulanglah dan kamu tinggal di Yerusalem, jangan pergi kemana-mana sampai aku mengirimkan Roh Kudus yang dijanjikan itu turun kepada kamu. Dan Kisah Rasul pasal yang kedua ini merupakan kegenapan janji Tuhan. Bahkan ini adalah nubuatan dari Nabi Yoel yang juga digenapi di dalam kisah di upper room atau di loteng Yerusalem. Saudara perhatikan ayat yang kedua, dia katakan tiba-tiba. Katakan dengan saya tiba-tiba. Roh Kudus itu datang dengan tiba-tiba. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi perhatikan bahwa Kisah Rasul pasal 2 ayat yang kedua ini yang pertama adalah sebuah keadaan yang tiba-tiba. Yang belum pernah mereka alami, yang belum pernah mereka rasakan. Tiba-tiba Alkitab bilang turun dari langit. Katakan dengan saya, turun dari langit. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Saya bawa saudara untuk kita bergeser sebentar memperhatikan Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes 14:26 berkata begini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus atau penghibur itu diutus Bapa di dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan, katakan dia yang akan mengajarkan. Roh Kudus akan menjadi pengajar bagi saudara dan saya. Dia akan mengajarkan secara detail apa yang menjadi bahagian daripada kerajaan Allah untuk saudara dan saya. Bahkan dia katakan bukan cuma mengajarkan, tapi dia menjadi mengingatkan, pengingat bagi saudara. Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Semua firman yang Tuhan pernah katakan, yang saudara pernah baca, yang saudara pernah dengar, yang pernah saudara renungkan. Roh Kudus akan mengingatkan kamu tentang semua yang pernah Yesus katakan kepada saudara atau surga katakan kepadamu. Nah, oleh karena itu perhatikan baik-baik. Saya akan menjelaskan bahwa Pentakosta ini adalah, saudara, hari yang penting, amat sangat penting, baik itu di dalam perjanjian lama ataupun di dalam perjanjian baru. Pentakosta sebenarnya merupakan sebuah kata Yunani yang merujuk pada sebuah perayaan atau festival yang dikenal di dalam perjanjian lama itu sebagai hari raya 7 minggu. Saudara bisa temukan itu di dalam Imamat pasal 23 ayat yang ke-15. Kemudian ada juga di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-9 bahwa ada hari raya 7 minggu
yang diperingati oleh orang-orang Israel. Waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan memberikan kepada orang Israel itu untuk memperingati atau membuat perayaan-perayaan itu ada 7 hari raya. Dan salah satu dari 7 hari raya itu adalah hari raya Pentakosta. Dan hari raya Pentakosta merupakan 3 hari raya besar yang dirayakan, yang harus dirayakan oleh orang-orang Israel sebagai sebuah festival. Nah, kata Pentakosta sendiri itu secara harafiah berarti 50. Penta artinya 50, yang merujuk pada 50 hari yang telah berlalu sejak persembahan Paskah. Hari raya 7 minggu ini merayakan sebuah berakhirnya masa panen gandum bagi orang-orang Israel. Sehingga hari raya 7 minggu ini merupakan hari raya sukacita, saudara. Hari raya di mana mereka bersyukur karena panen yang berhasil yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang Israel. Sebab Tuhan bilang, engkau akan memakan hasil dari tanah di mana aku membawa kamu, yaitu Kanaan. Dan ketika mereka sudah sampai di Kanaan, mereka boleh merayakan Pentakosta ini setelah mereka mengalami panen raya yang luar biasa. Sehingga hari raya Pentakosta ini harus dirayakan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kegairahan. Hati harus bersuka cita. Kenapa? Karena kelimpahan itu datang bagi gerejanya. Berapa banyak saudara tahu ketika kita merayakan Pentakosta seperti ini, kelimpahan itu akan datang bagi saudara dan saya. Kelimpahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kelimpahan itu tidak konotasi kepada harta benda secara material, tetapi diberikan kepada saudara itu Roh Kudus yang lebih berarti dari segala sesuatu. Karena itu kita mesti bersuka cita. Karena di hari raya Pentakosta ini saudara mesti tahu bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya yang dahsyat bagi saudara dan saya. Pentakosta adalah hari raya umat Kristiani untuk memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus seperti yang tadi sudah saya bilang. Nah, peristiwa ini terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan jatuh pada hari Minggu ke-7 sesudah Paskah, atau 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi ini catat baik-baik, saya ngeruikan pelan-pelan. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 saudara perhatikan. Yohanes 14, 16, 17, aku akan meminta kepada Bapa. Yesus bilang begini. Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Katakan seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, katakan dengan saya, tetapi kamu, tetapi saya mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Karena itu saudara, ini merupakan janji Bapa kepada saudara dan saya. Dan Yesus mengatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa. Yesus punya peran yang hebat di sini. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu. Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya dia menyertai kita selama-lamanya. Menyertai kamu dan Alkitab bilang akan diam di dalam kamu. Jadi Yohanes 14, 16 dan 17 ini memberikan sebuah arahan yang sangat jelas bagi kita bahwa apapun keadaan saudara, saudara layak untuk menerima janji ini. Yang setuju katakan amin. Apapun keadaan kamu, seperti apapun yang kau dan saya dengar, ini janji diperuntukkan bagi gerejanya, yaitu bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju beri tepuk tangan bagi Allah kita. Penggunaan yang paling menarik dari istilah ini yaitu istilah Pentakosta, saudara, terdapat di kitab Yoel 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-32, saudara bisa dapat di situ, dan juga di dalam Kisah Para Rasul yang tadi kita udah baca, Kisah Rasul pasal 2. Dan janji mengenai kedatangan Roh Kudus atau Pentakosta ini
menandakan awalnya dari zaman gereja. Sebelum kenaikan Tuhan di sorga, Yesus sendiri juga sudah menjanjikan peristiwa ini. Kalau saudara bisa temukan itu dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Yesus berjanji bahwa dia akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menyertai gerejanya, menyertai murid-muridnya itu sampai akhir zaman. Sehingga kita lihat bahwa berbicara tentang Pentakosta, berbicara tentang Tuhan menggenapi janjinya untuk umatnya. Yang setuju, katakan amin. Nah, karena ini janji yang Tuhan berikan kepada kita, maka saudara mesti memperhatikan baik-baik. Tadi saya bilang Yohanes 14 ayat 16 dan 17 yang berkata, aku akan minta kepada Bapa, dia akan memberikan roh kepadamu, memberikan Roh Kudus kepada saudara dan saya, yaitu roh kebenaran. Ini roh kebenaran ini dia minta dan dia berikan kepada saudara. Ini gift untuk kita. Nah, karena ini gift berarti karunia. Amin. Karunia adalah sesuatu pemberian yang cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Roh kebenaran ini yang akan menolong kita. Katakan amin. Roh kebenaran ini yang akan menyingkapkan beberapa hal yang tidak kita mengerti tentang kebenaran itu sendiri. Dan pagi hari ini, kalau kita belajar tentang tujuan Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita, maka saudara akan semakin bergairah. Sebab engkau makin paham, makin mengerti kenapa Roh Kudus itu dicurahkan di tengah-tengah umatnya. Saya punya 5 alasan untuk saudara pagi hari ini tentang kenapa atau apa tujuan Roh Kudus itu dicurahkan di tengah-tengah umatnya. Kalau saudara perhatikan Yohanes 16 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Alkitab bilang begini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Yohanes 16 ayat 8-11 sampai 11 memberikan kepada kita sebuah tujuan pertama Roh Kudus itu dicurahkan atas gerejanya adalah untuk menginsafkan, menyadarkan kita. Saudara garis kata menginsafkan. Saya bilang yang pertama adalah untuk menginsafkan dunia dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ada 3 hal yang ditulis di sini, yaitu untuk menginsafkan dunia. Yang pertama dari dosa. Kemudian yang kedua kebenaran. Dan yang ketiga adalah penghakiman. Jadi saudara kita mesti punya pengertian yang benar tentang bagaimana peran Roh Kudus, tujuannya dia dicurahkan dalam gereja Tuhan untuk menginsafkan dunia. Jadi bagaimana dengan saudara dan saya yang sudah lahir baru? Apakah Roh Kudus menginsafkan kita dari dosa? Tidak. Roh Kudus menginsafkan kita tentang kebenaran. Karena engkau sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus oleh kematian dia di atas kayu salib, maka dia menginsafkan kita tentang pentingnya kebenaran itu. Jadi dosa sudah diselesaikan sama Tuhan Yesus. Kalau dia menginsafkan dunia dari dosa, itu artinya ini porsinya bagi orang-orang yang masih hidup di luar Tuhan. Maka Roh Kudus berperan untuk menarik mereka yang masih ada di luar sana, yang masih hidup di lumpur dosa, yang masih terjerumus dalam berbagai-bagai kejatuhan itu. Tuhan bawa mereka untuk mereka insaf atas dosa dan mereka mengalami kelahiran baru. Dan saudara dan saya, yang kedua, yang sudah terima kelahiran baru di dalam Yesus Kristus, Tuhan dengar, Roh Kudus akan menginsafkan saudara tentang kebenaran. Yang setuju katakan amin. Dia bilang tentang kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kalau tadi menginsafkan dunia akan dosa, karena mereka
tetap tidak percaya kepadaku, Alkitab bilang. Jadi mereka yang tidak percaya itu Roh Kudus terus menginsafkan kelompok yang tidak percaya kepada Tuhan ini. Akan kebenaran Alkitab bilang, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi kebenaran itu sudah tidak ada lagi sama kita. Dia sudah duduk dengan Bapa di sorga. Tapi kebenaran itu mesti bawa kita untuk sadar bahwa pernah ada satu pribadi yang sudah mati dan membenarkan saya. Amin. Ada satu pribadi yang mati di atas kayu salib dan sudah membenarkan saya. Sekalipun iblis katakan kamu bejat, kamu kotor, kamu najis, kamu tidak layak. Kamu ingat bahwa kebenaran itu sudah memerdekakan kita. Amin. Oleh karena itu Roh Kudus mengingatkan kita kembali. Oh, pernah ada Yesus yang mati di atas kayu salib, yang sudah menebus saya. Dan saya sekarang posisiku adalah orang benar. Iblis mengintimidasi kita, saudara mesti kalahkan dengan perkataan, dengan ingatanmu kepada kebenaran. Sebab Roh Kudus mengingatkan kita tentang kebenaran itu. Amin. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus menginsafkan kita tentang penghakiman. Alkitab bilang karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Jadi saudara tidak perlu takut lagi kepada iblis dengan segala macam triknya. Sebab Alkitab bilang penguasa dunia ini sudah dihukum. Siapa penguasa dunia, saudara? Si jahat, yaitu diabolos atau iblis, setan. Sudah dihukum, kata Alkitab. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Sudah dihukum. Berarti bagi orang percaya, bagi gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, iblis sudah dihukum dan dia tidak boleh mengintimidasi saudara dan saya. Kalau iblis datang dan berkata, kamu berdosa, engkau mesti berkata, darah Yesus sudah menyucikan saya. Kalau iblis datang dan berkata, kamu akan terus dikutuk dengan sakit penyakit ini, engkau bisa berkata, darah Yesus sudah membebaskan aku dari kutuk. Itulah caranya kita mengerti bahwa kenapa Roh Kudus mesti dicurahkan untuk kita dan saya, saudara dan saya. Yaitu untuk menginsafkan dunia dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kemudian yang kedua, saudara perhatikan. Apa tujuan Roh Kudus dicurahkan bagi gerejanya? Saudara bisa temukan Yohanes 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Berbunyi begini. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Garis bawahi, dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana dia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Yohanes 3 ayat 5 hingga ayat 8 ini merupakan penggalan percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, seorang guru Alkitab, ahli Alkitab yang luar biasa, tapi dia tidak mengerti bagaimana jalan untuk bisa sampai ke sorga atau memiliki kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus memberitahukan kepada dia bahwa jika seorang itu tidak dilahirkan dari air dan roh, maka dia tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebab Nikodemus ingin dapat kerajaan Allah. Dan ketika Yesus menjelaskan ini, maka saya menarik sebuah kesimpulan untuk kedua, kenapa Roh Kudus mesti dicurahkan dalam kita gereja Tuhan, adalah untuk memberikan kepada saudara dan saya, memberikan kepada kita semua itu kelahiran baru sebagai tanda hidup yang baru. Yang setuju katakan amin. Sebagai tanda hidup baru apa? Saudara mesti mengalami kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Alkitab bilang kamu mesti dilahirkan dari air dan roh. Mengalami pembaharuan di dalam pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Mengalami pembaharuan budi. Seperti dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memberikan kelahiran baru bagi saudara dan saya sebagai tanda kehidupan kita sudah hidup diperbarui oleh Tuhan.
lahir baru. Kalau bicara tentang lahir baru, Nikodemus bertanya sama Tuhan Yesus, apakah saya yang sudah uban seperti ini, sudah tua renta ini, apa mesti masuk lagi kembali ke dalam rahim ibuku? Dan Tuhan menjelaskan kepada dia dari ayat ini, supaya Nikodemus mengerti bahwa sekalipun dia ahli agama, dia ahli kitab suci, tapi dia perlu mengalami yang namanya pembaharuan di dalam hidup ini, atau memiliki tanda hidup baru, yaitu dia mesti terima Roh Kudus yang digambarkan dilahirkan dari air dan roh. Itu adalah gambaran daripada sebuah kehidupan baru yang dialami oleh setiap saudara dan saya yang terima kuasa Roh Kudus atau kuasa Pentakosta itu. Kemudian yang ketiga, saudara, perhatikan baik-baik bahwa apa tujuan Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Efesus pasal yang pertama ayat 13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Perhatikan sekali lagi Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, garis bawahi mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi tujuan Roh Kudus yang ketiga diberikan kepada saudara dan saya untuk supaya kita mendapat meterai, tanda meterai orang percaya sebagai tanda engkau dan saya adalah milik Kristus. Berapa banyak saudara yang adalah milik Kristus? Lambaikan tangan atau beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Jadi hari ini ketika Roh Kudus dicurahkan, Dia kasih meterai bagi kita. Efesus 1 ayat 13 bilang, meterai itu sebagai tanda kepemilikan Kristus di dalam diri saudara dan saya. Saya ingat di pedalaman timur itu banyak orang memelihara sapi. Dan karena banyak jumlah sapi itu dilepas di padang-padang pengembalaan. Dan tiap-tiap orang yang punya kelompok sapi itu, dia punya stempel, cap, atau ya sebut itulah meterai. Kadang-kadang inisial nama si pemilik itu, misalnya kalau namanya itu Yunus Timuk, maka dia kasih YT. Kemudian semua sapi-sapi tersebut itu dicap di pangkal pahanya, sehingga meninggalkan bekas huruf inisial nama saya. Berarti semua sapi yang ada di padang penggembalaan, kalau ada tulisan huruf YT itu berarti punya saya. Saudara bisa membayangkan kalau orang membawa satu ekor sapi ada di pasar hewan, kemudian di pasar hewan itu saya nemukan ada sapi yang berinisial nama saya bisa klaim si pembeli itu bahwa itu adalah sapi curian. Kenapa? Karena ada tanda kepemilikan saya. Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya sebagai meterai, sebagai tanda bahwa engkau dan saya milik Kristus. Setuju, katakan amin. Kemanapun engkau pergi, tanda itu menyertai saudara dan saya. Kemanapun saudara dan saya pergi, tanda milik Kristus itu ada dalam diri kita. Sehingga kuasa dunia, kuasa si jahat, iblis dan kegelapan ini coba-coba untuk mensabotasi milik Tuhan. Dia akan berurusan dengan pemilik, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Berarti saudara punya sebuah kekuatan, kepemilikan yang adalah punyanya Kristus. Engkau yang sudah lahir baru, engkau yang sudah terima Roh Kudus, dengar baik-baik, dalam hidupmu ada tanda milik Kristus. Yang setuju, tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Kemudian yang keempat, saya ambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Poin yang keempat, kenapa Roh Kudus dicurahkan bagi kita orang percaya?
adalah untuk menyatakan dalam diri kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Katakan dengan saya, Yesus adalah Tuhan. Katakan dengan saya, Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi dengan pasti katakan, Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu perhatikan, tak seorang pun dapat percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan anak Allah bila ia tidak digerakkan dan dinyatakan oleh Roh Kudus. Dengar baik, dulu mungkin kita adalah orang yang paling jahat, paling bejat, paling kaliber nakalnya. Tapi hari ini tiba-tiba saudara terima Roh Kudus dan Roh Kudus itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan engkau menjadi percaya. Saya tahu itu bukan kekuatan siapa-siapa, bukan bujuk rayu manusia, tetapi Roh Kudus jamah hati kita. Roh Kudus merubah prinsip kita mungkin, dan kita mulai terbuka kepada Dia. Kita mulai mengerti, oh ternyata Yesus itu adalah Tuhan. Nah, oleh karena itu saya bilang tidak seorang pun dapat percaya dan mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan anak Allah bila ia tidak digerakkan dan dinyatakan oleh Roh Kudus. Jadi kita pun tidak dapat memaksa orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu adalah jamahan Tuhan, saudara. Saya bisa bertobat karena jamahan Tuhan. Roh Kudus menjamah saya. Beberapa orang mungkin kita yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, engkau bisa ada sampai titik hari ini. Saya percaya startnya itu dimulai ketika engkau dijamah Roh Kudus dan engkau mulai sadar, oh Yesus itu ternyata adalah Tuhan, juru selamat bagi saya. Maka saudara mulai mempercayai Dia. Saudara mulai masuk dalam pemuritan. Engkau mulai didewasakan. Engkau makin tenggelam. Engkau makin mengalami mujizat. Engkau makin melihat kuasa Tuhan. Saya pikir semua akan mengalami hal yang sama. Yaitu Roh Kudus menjamah kita sehingga kita sadar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau Roh Kudus tidak menjamah kita, gak ada yang bisa. Kita tidak bisa paksa suami kita yang belum bertobat, cepat bertobat. Gak bisa saudara. Biarkan Roh Kudus jamah dia. Supaya dia sadar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita tidak bisa memaksa istri kita untuk cepat bertobat. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, gak bisa. Roh Kudus yang akan menjamah dia. Untuk menyadarkan bahwa Tuhan itu adalah, Yesus itu adalah Tuhan yang dibutuhkan oleh tiap-tiap mereka. Kita tidak bisa memaksakan siapapun. Sebab Roh Kuduslah yang akan menginsafkan tiap-tiap orang dan dia mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oleh karena itu kita cuma bisa berdoa. Memberitakan, berdoa memberitahu. Tapi yang membuat orang insaf sadar itu adalah Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Oleh itu yang keempat. Fungsi atau tujuan Roh Kudus dicurahkan adalah agar supaya saudara dan saya sadar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian yang kelima, saudara perhatikan bahwa apa yang Yesus lakukan, apa yang Bapa lakukan ketika dia mencurahkan Roh Kudus, tujuannya apa? Yang kelima adalah, saudara perhatikan Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13 berkata begini. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia ini adalah Roh Kudus. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16:13 ini berkata bahwa ia yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi dari segala sesuatu yang didengarnya. Itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sehingga poin yang kelima saya mau bilang. Tujuan Roh Kudus dicurahkan bagi saudara dan saya. Adalah untuk mengajarkan kepada saudara dan saya segala kebenaran. Katakan dengan saya segala kebenaran. Segala kebenaran itu akan Roh Kudus ajarkan kepada saudara dan saya. Karena itu betapa pentingnya kita mesti dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya kebenaran itu makin saudara mengerti. Karena dia akan mengajarkan. Dia akan memberikan pengetahuan. Dia akan membagikan segala sesuatu kebenaran itu di dalam diri kita. Sehingga kita akan menjadi orang yang dipenuhi dengan kebenaran. Kebenaran Tuhan disampaikan melalui Injil. Tetapi Injil itu adalah suatu buku yang masih tertutup bagi banyak orang. Karena itu mereka tidak mengerti, banyak orang tidak mengerti tentang kebenaran Injil. Tapi bagi orang percaya yang sudah lahir baru, firman itu justru menjadi makanan rohani dan kebenaran yang memerdekakannya. Namun jika
orang itu tidak dijamah oleh Roh Kudus. Biar kita baca ini firman Tuhan bolak-balik, kita nggak akan pernah mengerti. Roh Kudus yang mengajarkan kita kebenaran. Waktu kita baca tiap-tiap firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan dalam Alkitab, saudara. Ayat itu seperti hidup dan mengingatkan kita. Ayat itu seperti penasihat yang menasihati kita. Ayat firman Tuhan itu seperti seorang hakim yang sementara mengadili kita sehingga kita insaf akan dosa kita. Jadi siapa yang membuat waktu kita baca ayat firman Tuhan Injil itu kita menjadi mengerti dan paham bahwa itu adalah perkataan firman. Itulah Roh Kudus yang mengajarkan segala kebenaran kepada kita. Itu yang dikatakan Yohanes 16 ayat yang ke-13. Bahwa Roh Kudus akan diajarkan supaya saudara dan saya mengerti, kita insaf akan dosa. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu luar biasa bagi kita. Ya, setuju, tepuk tangan bagi Allah kita lagi. Haleluya. Nah, kalau kita udah lihat tujuan Roh Kudus dicurahkan bagi kita, maka saya juga ingin melihat dari satu sisi yang berbeda. Bahwa ada banyak halangan-halangan yang bisa membuat kita tidak bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kita sudah dapat tujuannya, sekarang saya kasih clue-nya supaya engkau dan saya mengerti ternyata ada halangan-halangan, hambatan-hambatan yang bisa menghalangi kita untuk kita tidak bisa mengalami 5 hal tadi yang merupakan tujuan Roh Kudus dicurahkan. Yang pertama adalah keraguan-raguan. Keraguan itu adalah sebuah kebimbangan yang membuat kita tidak bisa menerima apa-apa. Bukankah firman Tuhan bilang orang yang bimbang itu seperti kapal yang diombang-ambingkan, tidak punya tujuan. Dan orang ragu akan Tuhan, ragu akan karya Roh Kudus, ragu akan manifestasi kuasa Roh Kudus, ragu terhadap apa yang Tuhan lakukan dalam gerejanya, ragu tentang penyertaan Tuhan, ragu tentang banyak hal pokoknya. Dia tidak akan bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Bagaimana Roh Kudus mau diam di dalam hati orang yang ragu? Gak bisa. Roh Kudus membutuhkan kepastian. Roh Kudus membutuhkan orang yang hatinya teguh, kokoh, tidak goyah, dan tidak ragu sama sekali. Oleh karena saya bilang, penghalang yang pertama adalah keraguan-raguan. Kalau sudah perhatikan Lukas 11 ayat 9, Alkitab bilang, minta, maka kamu akan diberikan. Cari, maka kamu akan mendapatkan. Ketuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada kepastian kan di dalam Tuhan. Kamu minta, kamu pasti diberikan. Kamu cari, kamu pasti dapat. Kamu ketuk, namun pintu pasti akan dibukakan. Tapi karena kita ragu, kita gak akan minta sama Tuhan. Mau minta, ragu. Kemudian kamu tidak bisa mengetuk pintu Tuhan. Karena kamu gak mengerti. Apakah Tuhan mampu tolong saya atau tidak. Penuh keraguan sehingga kamu tidak punya kekuatan untuk pergi mengetuk pintunya Tuhan. Bahkan kita tidak bisa mau pergi mencari, apalagi saudara ragu. Orang ragu tuh gak mungkin mau bergerak, saudara. Dia akan diam di tempat. Oleh karena itu Lukas 11 ayat 9 memberikan kepada kita kepastian bahwa kalau orang ketuk pintu Tuhan dibuka. Kalau orang mencari Tuhan pasti dia mendapat. Kalau orang minta pasti dia menerimanya. Itu kan janji dan jaminan. Tapi kalau orang ragu, bagaimana mungkin? Nah, Roh Kudus tidak akan bisa menolong orang yang ada di dalam keraguan-raguan. Catat itu. Kemudian yang kedua, saudara. Halangan yang kedua adalah takut. Kalau kita bilang orang takut, tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang takut tidak akan dapat bagian di dalam berkat-berkat Tuhan tentunya. Saya coba membawa saudara untuk lihat Lukas pasal 11 ayat 13 sebentar. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Mereka yang meminta kepadanya, maka Tuhan akan memberikan kepada dia Roh Kudus. Jadi jangan takut untuk meminta. Amin. Lupakan semua perdebatan tentang karya Roh Kudus. Lupakan semua pandangan-pandangan yang berkata tentang Roh Kudus dengan cara dan metode mereka. Tapi Lukas pasal 11 berkata, mintalah kepadanya, maka dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Artinya jangan pernah takut untuk minta supaya Roh Kudus dipenuhi. Kadang-kadang kita nggak pernah minta sama Tuhan. Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Ataupun kamu minta tapi kamu dalam keraguan. Tadi poin pertama.
Sehingga tidak akan terjadi apa-apa di dalam hidup ini. Oleh karena itu, halangan yang kedua, saya bilang adalah orang itu takut. Tidak berani meminta. Sebab dia lihat orang manifestasi ketika dipenuhi Roh Kudus itu jatuh, kemudian rebah dan lain sebagainya. Sehingga membuat dia jadi takut. Aduh, jangan sampai saya jatuh dan memalukan dan lain sebagainya. Dengar, takut tidak akan pernah bisa membuat saudara dipenuhi. Yang ketiga, halangan orang dipenuhi Roh Kudus adalah merasa tidak layak. Merasa diri berdosa, tertuduh terus. Orang lain dipenuhi, dia bilang, aduh mereka mungkin hidupnya sudah benar. Tapi saya ini mungkin belum dipenuhi karena saya masih berdosa. Dengar baik. Rasa tidak layak itu menjadi penghalang utama engkau tidak bisa dipenuhi Roh Kudus. Oleh karena itu saudara mesti datang kepada Tuhan dengan percaya bahwa aku telah dibenarkan oleh darah Yesus. Saya mau datang dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya mau supaya Roh Kudus mengerjakan bagian-bagian yang terbaik untuk hidup saya. Jadi yang ketiga, halangan itu adalah ketika seseorang merasa dia tidak layak datang di hadapan Tuhan. Padahal saudara mesti tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membuat hubungan antara manusia dengan Allah itu menjadi baik kembali. Kenapa kita mesti merasa tidak layak? Karena dia datang untuk membuat hubungan antara kita dengan Tuhan yang pernah terputus gara-gara dosa itu diperbaiki kembali. Dibikin jadi baik kembali. Sehingga tidak ada alasan bagi saudara untuk berkata tidak layak. Tuhan melayakkan kamu karena kamu sudah dibayar dengan darahnya yang mahal di atas kayu salib. Setuju? Katakan amin. Nah, oleh karena itu pagi hari ini saudara perhatikan bahwa orang Kristen adalah orang yang berani membangun hubungan dengan Tuhan. Kristen adalah soal hubungan antara manusia dengan Allah. Tidak usah peduli apa kata orang. Mungkin waktu engkau hadir di gereja orang berkata, wah ini orang berdosa nih. Tidak usah dengar kata mereka. Sebab engkau lagi datang untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Untuk menghilangkan semua rasa takutmu. Engkau datang mendekat kepada Tuhan. Kemudian yang keempat. Kenapa orang tidak bisa dipenuhi Roh Kudus? Ada sebuah penghalang. Yaitu tidak adanya kasih di dalam hidupnya. Bukankah kasih itu adalah Allah itu sendiri? Yesus berkata Allah itu adalah kasih. Nah kasih itu mau berkorban. Saudara mesti lihat Yesus sudah berkorban. Dan kita pun mesti berkorban. Kasih itu bukan cuma menerima. Tapi kasih itu adalah pengorbanan. Kasih itu ada melepaskan sesuatu untuk kerajaan Allah. Nah oleh karena itu di pagi hari ini saya mau bilang bahwa ada 5 hal yang menjadi tujuan Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Tapi ada 4 hal yang menjadi halangan untuk kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya untuk supaya kita bisa menghilangkan atau terhindar dari persoalan-persoalan yang membuat kita tidak bisa menerima Roh Kudus. Yang pertama, engkau mesti datang mendekat kepada Tuhan. Setuju? Katakan amin. Engkau mesti buka hati kepada Roh Kudus supaya dia bisa masuk di dalam hidup saudara dan saya. Engkau tidak bisa tutup hatimu rapat-rapat, Roh Kudus dia bisa masuk saudara. Oleh karena itu engkau mesti buka hatimu supaya Roh Kudus bisa masuk di dalam hidup ini. Mendekat kepada Tuhan. Buka hatimu dan berkata, Tuhan pagi ini saya mau terima Roh Kudus yang dicurahkan di hari Pentakosta ini. Dan saya percaya engkau pasti akan menerima pengurapan yang baru. Engkau akan menerima kuasa yang baru. Engkau akan menerima pencurahan Roh Kudus yang lebih luar biasa lagi. Sehingga membuat kita bergairah di dalam hidup ini. Apa yang menjadi bagian hasil kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Galatia pasal yang kelima ini menjadi poin terakhir untuk saudara. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Bahwa orang yang penuh Roh Kudus itu mereka akan menghasilkan atau akan penuh dengan buah-buah Roh Kudus. Apa itu buah Roh Kudus? Saudara perhatikan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Dia berkata di sana bahwa
ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ada 9 buah Roh Kudus yang akan menjadikan itu karakteristik daripada orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Memiliki kasih, penuh sukacita, damai sejahtera ada padanya, sabarnya luar biasa, murah hati, dia baik, setia, lemah lembut, bahkan menguasai dirinya. 9 buah roh ini akan menjadi tanda kepada orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mungkin ada tanda-tanda yang lain. Orang berkata dia akan tadi kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 bahwa mereka dipenuhi dengan bahasa-bahasa baru. Tapi saya bilang secara real, yang kontekstual, yang bisa dilihat oleh fakta mata manusia bisa melihat dan merasakan, itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oleh karena itu 3 hal penting ini mesti saudara tangkap di pagi hari ini. Yang pertama, apa tujuan Roh Kudus dicurahkan bagi saudara? Saudara dapat 5 poin tadi. Apa yang menjadi penghalang untuk kita tidak bisa terima Roh Kudus? Saya sudah kasih 4 poin tadi. Dan bagian yang paling terakhir, pastikan kalau Roh Kudus memenuhi saudara, engkau akan membuktikan, menunjukkan kepada dunia ini bahwa kasih, sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri itu menjadi karakter kehidupan kita tiap-tiap hari gereja Tuhan. Jika itu ada dalam diri saudara, saya percaya akan banyak orang yang menjadi rindu untuk dipenuhi juga oleh Roh Kudus. Karena dia melihat saudara dan saya yang sudah dipenuhi Roh Kudus luar biasa hidupnya tiap-tiap hari. Shalom, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dengan firman Tuhan pagi hari ini. Siapkan hatimu dan saya akan berdoa pagi hari ini biar engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Engkau mendapat lagi pengurapan yang baru. Engkau mendapat lagi kuasa yang baru. Bahkan otoritas, kekuatan yang dari surga itu akan memenuhi engkau dan saya. Oleh karena itu, mari buka tangan saudara dimanapun engkau berada. Minta kepada Roh Kudus malam hari ini, pagi hari ini untuk penuhi saya, penuhi saya, penuhi saya. Di tempat di mana engkau berada, minta Roh Kudus pagi ini penuhi saya. Bawa saya untuk saya melihat kebenaran-Mu yang lebih lagi. Seperti hal-hal yang tadi menjadi tujuan Roh Kudus dicurahkan itu menjadi bagian saudara dan saya alami tiap-tiap hari dalam hidup ini. Mengatasi masa-masa yang sukar, engkau dan saya butuh Roh Kudus untuk jadi penolong. Dan setuju katakan amin. Untuk mengatasi pergumulan-pergumulan yang saudara hadapi hari-hari ini, dengar, engkau butuh Roh Kudus yang menjadi roh yang memberikan kekuatan kepada. Oleh karena itu pagi hari ini mari buka tangan saudara dan kita akan sama-sama berdoa. Bapak, aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang membuka tangan mereka di hadapan Tuhan pagi hari ini. Sebuah tanda kami rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami rindu untuk mengalami pengurapan baru. Kami rindu untuk setiap apa yang menjadi pergumulan kehidupan kami tidak menyerah di titik ini, tapi kami bersama Roh Kudus sampai pada akhirnya dan kami melihat hasil kemenangan bersama Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini Roh Kudus, bagi setiap mereka yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus, ini waktunya Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus dilepaskan, Roh Kudus dimanifestasikan di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu sehingga mereka menjadi penuh dengan Roh Kudus, mereka menjadi penuh dengan Roh Kudus, mereka menjadi penuh dengan Roh Kudus. Semua yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus pun pagi hari ini ketika mereka membuka tangan, mereka mendapat pengurapan yang baru, mereka mendapat minyak yang baru yang dicurahkan lagi dalam kehidupan sehingga roh kami menyala-nyala, hati kami berkobar-kobar, pikiran kami menjadi baru lagi, spirit kami menjadi menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan biar kami mulai bergerak, kami mulai maju bersama Tuhan, kami mulai menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan di negeri ini. Bapak, aku berdoa biar pagi hari ini Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang dan mereka tidak akan diam lagi. Mereka akan bergerak bersama Tuhan. Mereka akan melihat manifestasi kuasa Roh Kudus terjadi di rumah-rumah, di toko-toko, di warung-warung, di restoran-restoran. Bahkan ayat firman Tuhan berkata hujan awal dan hujan akhir akan dicurahkan bersama-sama. Dan itu terjadi atas umat-Mu pagi hari ini.
Aku berdoa Tuhan, tidak ada orang yang mengeraskan hatinya pagi hari ini, dan Roh Kudus jamah mereka, Roh Kudus urapi mereka, Roh Kudus lepaskan dari segala ikatan dan belenggu. Dan ketika firman Tuhan bekerja, aku percaya tiap-tiap orang mengalami kelegaan dan kelepasan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk lawatanmu pagi hari ini. Aku percaya Engkau tidak akan berdiam diri. Engkau akan terus bekerja, dan terus bekerja di dalam hati setiap orang yang dibawa kepadamu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Terima kasih untuk pengurapan-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang dicurahkan bagi kami umat-Mu. Dan pagi hari ini akan kami selesaikan ibadah ini dengan kami akan pulang serta menerima berkat Tuhan. Mari jemaat Tuhan buka kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang setia, yang mencurahkan Roh Kudus sebagai penggenapan janji atas gerejanya. Bahkan firman Tuhan berkata, hujan awal dan hujan akhir akan dicurahkan bersama-sama dalam diri saudara. Oleh karena itu pagi hari ini, biar tangan Tuhan terkedang atasmu untuk menolong engkau di dalam kehidupanmu setiap hari. Membawa engkau di dalam keberhasilan di pekerjaanmu, di dunia bisnismu, di dalam semua yang kamu kerjakan tiap-tiap hari. Tangan Tuhan memberkati dan membuat engkau menjadi berhasil. Oleh karena itu arahkan matamu, arahkan hatimu, arahkan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Yaitu anugerah kasih sayang yang berasal dari Bapa di sorga, penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib, bahkan penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan tinggal menyertai, menolong, membimbing dan menguasai saudara dan saya mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini saudara terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya serta diberkati, mari sama-sama kita katakan.